Lalu kita tanam yang akar ini teman-teman. Kita sesuaikan untuk penanaman akarnya. Lalu kita masukkan ini dari bawah. Halo sahabat dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Filosofi Bonsai Temanggung, channel yang mengajak teman-teman untuk belajar membuat bonsai dari tahap awal sampai jadi. Dalam kesempatan video kali ini kita memenuhi permintaan dari teman-teman kemarin. Sebagian minta untuk membuatkan atau tips cara sancang atau bahan bonsai yang bolong tengahnya teman-teman, atau yang lapuk terkena hujan panas. Itu biasanya untuk pemotongan tahap pertama, jika kambium tidak terlalu cepat untuk menutupnya maka akan lapuk dan bolong ya. Nanti kita akan langsung cek atau cari bahan yang bolong lalu kita tempel ya teman-teman. Dan juga ada juga yang minta untuk disepilkan atau dibuatkan cara untuk sisip akar, karena kemarin ada yang bertanya sancangnya itu akarnya kosong ya teman-teman, atau ompong, jadi harus menyusul. Daripada kita harus menunggu akar yang kecil itu lama, kita sisip pakai yang lebih besar. Oke, terima kasih untuk sahabat dan teman-teman, semoga selalu diberikan kebaikan, keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Tidak usah lama-lama, kita akan langsung cek bahan dan kita langsung praktek teman-teman. Ya sahabat dan teman-teman semuanya, ini adalah bahan sancang yang akan kita lakukan penembelan ya, karena sancang ini untuk tahap pertamanya bolong, dan untuk percabangannya ini kemarin harus mengulang karena ini buat pengelusan ya. Kemarin tujuan saya pengelusan yaitu untuk menutup tahap pertama, tapi akhirnya kalah dan lapuk serta bolong. Kemarin ada teman-teman yang minta untuk solusi sancang bolong itu nempelnya pakai apa ya. Nanti kita akan langsung tempel. Dan untuk perakarannya ini keliling teman-teman sampai belakang. Nah, dan di sini ada akar yang kosong teman-teman. Nah, untuk menempelnya nanti kita menggunakan tempel sisip. Kemarin juga ada yang bertanya untuk membuat tempel sisip akar supaya akar yang kosong ini bisa tumbuh kembali ya teman-teman. Oke, kita akan langsung melakukan penembelan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penembelan, kita bersihkan terlebih dahulu ya untuk bagian yang lapuk ini. Nah setelah itu kemungkinan bagian dalamnya ini bolong sampai bawah, kita kasih pasir dulu teman-teman. Nah, pasir bagian tengahnya supaya bisa masuk dan tidak terlalu ke bawah ya teman-teman. Dan untuk menempel kita menggunakan ini teman-teman, kalsium sama semen ya, perbandingannya 21, kalsiumnya 2, semennya 1 ya. Umpama semennya 1 cangkir kecil, kalsiumnya 2, perbandingannya 21 ya teman. Nah, setelah diaduk seperti ini kita buat agak encer aja, lalu kita masukkan teman-teman. Setelah itu kita tekan biar masuk sampai ke bawah. Kemungkinan nanti masih bisa menyusut ya. Nah, kalau kurang kita tambah lagi.
Kita biarkan agak mengering dulu teman-teman, mungkin beberapa menit saja sudah kering ya. Oke teman-teman, setelah agak mengering seperti ini kita kuas untuk bagian yang sini ya. Nah, kita kuas, kita untuk hilangkan yang menempel di kambium ini, supaya kambiumnya bisa berkembang dan menutup lagi ya teman-teman, menggunakan air dan kuas. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin pertanyaannya, untuk kambiumnya nanti apakah bisa menutup? Nah, kemungkinan kalau masih dalam tahap pengelusan bisa menutup ya teman-teman, minimalisir atau rongga dari tahap pertama ini tidak terlalu lebar seperti ini. Tapi kalau ini sudah tidak pengelusan, kemungkinan tidak bisa menutup. Nanti untuk warnanya ini agak putih. Sebenarnya kalau yang pas itu pakai nat keramik itu ya. Untuk warnanya kita sesuaikan agak kecoklatan itu. Dicampur itu kalsium sama nat keramik, lebih warnanya bisa sesuai ya. Kalau ini nanti kemungkinan kalau tidak menutup warnanya agak putih, tapi masih bisa tersamarkan teman-teman. Setelah itu seperti ini ya, kita biarkan mengering dan kita los lagi untuk penutupan kambium atau meminimalisir potongan tahap pertama teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, dan kita akan melanjutkan sisip akar atau mengisi akar yang kosong pada bahan bonsai sancang. Yang kemarin teman-teman ada yang bertanya juga, dulu sudah saya pernah buatkan juga videonya, tapi kali ini kita buatkan lagi, tidak apa-apa. Oke teman-teman, untuk mengisi akar yang kosong ini caranya yaitu kita tempel sisip akar ya teman-teman. Kita buang dulu ini yang mengganggu ini supaya terlihat. Nah ini 100% akar yang kecil ini tidak bisa menyusul pertumbuhan akar yang besar teman-teman, karena memang nutrisinya kalah. Kita buang saja. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat alur teman-teman terlebih dahulu. Kita buat alurnya untuk penempelan teman-teman ya, di sini ke bawah. Alur untuk membuka kulit teman-teman ya. Setelah itu kita sayat bagian bawahnya. Lalu kita buka pelan-pelan teman-teman untuk mengelupas kulitnya ini. Harus hati-hati ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah mengelupas ya. Kita buat lubangnya untuk akar ya teman-teman. Untuk akarnya kita cari yang subur ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita cari akar yang agak besar aja supaya bisa
menyusul untuk pertumbuhannya, teman. Usahakan masih ada akar-akar serabutnya biarpun sedikit. Lalu kita buat lancipan di sini, teman-teman. Kita lancipkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Posisinya lancip seperti ini. Lalu kita tanam yang akar ini, teman-teman. Kita sesuaikan untuk penanaman akarnya. Lalu kita masukkan ini dari bawah. Untuk pergerakannya disesuaikan. Nah, pokoknya kita sesuaikan aja ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan ya. Bagian sampingnya kita kasih. Nah, kemungkinan kalau ini ukurannya agak besar, bisa menyusul nanti. Untuk yang lainnya bisa dipotong untuk yang terlalu dominan. Tujuannya saya lancipkan tadi untuk kambium yang berjalan nanti bisa menempel ya teman-teman. Nah, setelah itu supaya lebih aman kita ikat ya teman-teman. Bagian yang ini kita kasih kardus bisa. Setelah itu kita siapkan kardus teman-teman. Kardus ini untuk menekan, seperti kita kasih lubang. Nah, menekan sayatan kulit tadi ya. Lalu kita tali pakai rafia. Nah, setelah itu kita timbun lagi teman-teman ya. Untuk akarnya tadi kita timbun. Nah, untuk yang ini nanti jangan terkena panas dulu. Kalau kena panas bisa kebakar untuk kambiumnya. Solusinya kita bisa menggunakan genteng ya teman-teman. Kita ambil genteng dulu supaya penekanannya lebih kuat. Kita dobelin pakai ini teman-teman. Setelah itu kita tutup menggunakan pecahan genteng. Nah, seperti ini untuk menghindari panas langsung, jadi lebih aman teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kita cek yang sudah kita tempel dan sudah ada perkembangan untuk akarnya ya teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah akar tempelan ya, yang sudah kita tempel dan sudah menyatu. Nah ini mulai ada perkembangannya, sudah mulai membesar ya teman-teman. Tapi ini kemarin kecil ya untuk akar yang ini, jadi harus menunggu. Dan mungkin ke depan yang dominan harus kita potong ya. Kita cek lagi yang sudah berjalan juga untuk tempel akar. Nah untuk tempel akarnya ini teman-teman, ini sudah mulai berjalan nih. Ini bekasnya, ini kosong juga tak tempel menggunakan akar susulan tadi. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat dan terus berkarya. Oke sahabat dan teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga hal-hal yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat, bisa di share juga untuk teman-teman nanti supaya bisa untuk melakukan teknik-teknik tertentu ya teman-teman. Oke, tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi, salam bonsai pemula, filosofi bonsai Tulungagung, sederhana penuh cinta. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.